Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Masa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah IPA pencemaran tanah. Bab 1 pendahuluan. Pencemaran tanah berakibat terhadap kesehatan manusia tata kehidupan, pertumbuhan flora dan fauna yang berada dalam jangkauan pencemaran karena tanah berhasilkan makanan bagi makhluk hidup. Gejala pencemaran dapat terlihat pada jangka waktu singkat maupun panjang, yaitu pada tingkah laku dan pertumbuhan. Rumus masalah. Adapun rumus masalah pada karya tulis ini adalah sebagai berikut. 1. Pengertian pencemaran tanah. 2. Apa saja penyebab dari pencemaran tanah. 3. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah pada lingkungan dan kesehatan. 4. Bagaimana cara penanganan pencemaran tanah. 5. Bagaimana cara pencegahan pencemaran tanah. 6. Pengetahuan tanah yang tercemar dan tanahnya tidak tercemar. Tujuan penulis. Bab 2 pembahasan. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan berubah lingkungan tanah alam. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah, cair atau bahan kimia, industri atau fasilitas komersial, pengguna pestisida. Maksudnya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah air dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat, ilegal di dumping. Limbah domestik. Limbah domestik dapat berasal dari daerah permukiman penduduk, pedagang pasar dan pedagang pasar, tempat usaha hotel dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan wisata dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah industri. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar dan tempat usaha hotel dan lain-lain. Kelembagaan misalnya kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan wisata dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk penyemburukan tanaman, misalnya pupuk urea, pestisida, pemberantasan hama tanaman, misalnya DDT. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada 2 jenis remediasi tanah, yaitu in situ atau on site, dan ex situ atau off site. Pembersihan on site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, finting, injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi pengalian tanah yang tercemar dan kemudahan dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman tanah disimpan di bak tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemaran dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengelola air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.